Nah dari situ saya pengen sekali. Nah ketika itu saya pengen sekali ke Jawa, belum bisa berangkat. Beliau sudah di sana. Beliau sudah berada di Pondok Conto. Dan kalau beliau pulang, itu saya selalu dekat dulu itu. Selalu dekat, pengen tahu gitu. Ceritanya di pondok itu kayak gimana gitu. Di Pondok Conto itu sering dekat, sering main ke sana gitu. Kalau beliau pulang, kadang ngintip-ngintip beliau gitu. Sedang nunggu pari di sawah gitu, saya sedang mandi gitu. Den, nyapa sepatumu nggak kok enggo itu? Kenapa sepatumu nggak kamu pakai gitu? Biar awet gitu. Nanti nanti kan sampai sekolah ya dicopot lagi ya lah, diadu aja lah. Ditenteng aja gitu. Demi Allah, demi Rasulullah. Allahu Akbar saya katakan, demi Allah. Tanya Sandiman itu yang tahu kalau berangkat sekolah sama saya itu. Selalu saya tenteng kalau berangkat sekolah. Pulang ya saya tenteng lagi. Kenapa nggak dipakai? Biar Allah nanti aja. Wong nanti sampai sekolah ya dicopot lagi kan gitu. Padahal kenapa nggak saya pakai? Karena sepatunya bolong. Kalau dipakai itu kayak buaya itu mangap-mangap. Saya malu, makanya nggak saya pakai. Tapi jeleknya kalau setiap hari Senin upacara itu dihukum sama guru. Sama guru saya dihukum. Demi Allah dihukum sama guru saya. Kenapa? Nggak pernah ikut upacara. Lah kalau pakai upacara suruh pakai sepatu, semuanya pakai sepatu, saya nggak pakai sepatu. Ini saya pura-pura berangkatnya telat, nanti udah selesai upacara baru saya baru saya datang ke sekolah. Itu sering dihukum, tapi saya tetap sekolah karena saya pengen sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Lamun kami monggo-monggo kula samaya sapistoyo tansah ningkataken raos puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula samaya sami sedaya tasah pinten untuk pinten-pinten kenikmatan hingga menika nikmat iman Islam sehingga nipun kula samaya sami sedaya saged makempal wonten ing dalimipun Gus Samsudin kanthi rahayu wilujeng boten enten alangan setunggal punapa amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun selawat salam Allah mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun sakmenika wonten minjang wonten yaumil akhir amin Allahumma amin. Dumateng sedherek sedaya ing mriki kula mewakili saking kepengurusan Pondok Pesantren Darun Najah ingkang wonten Desa Gedung Buga, Mesuji, Lampung ingkang saat menika tasik proses pembangunan tempat pendidikan inggih menika Pondok Pesantren Darun Najah ingkang tasih proses pembangunan kirang cekap dereng cekap kebutuhanipun mugi-mugi Allah Ta'ala tansah paring gampang Amin amin. urusanipun masalah pembangunanipun lan ingkang didamel panggenan mugi-mugi saged kangge tempat pendidikan kangge generasi penerus wonten ing Desa Gedung Buga lumebere dumateng masyarakat Samesuji lan Indonesia. Ing mriki kula mewakili sedaya kepengurusan Pondok Darun Najah mbok menawi wonten ingkang badhe paring sumbangsi dana kangge pembangunan monggo kula aturi saged menyalurkan bantuanipun dumateng Yayasan Darun Najah.
Yang mriki kula mboten saged panjang lebar. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya mungkin bagi saudaraku yang berada di luar sana, mungkin kita hanya bisa bersilaturahmi hanya lewat dumai, tetapi semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas sang wala syukur Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang terpenting di malam ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat. Semoga nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena ketika kita bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur yang sebenarnya ialah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ketika kita bersyukur, tidak perlu kita itu meminta. Ini sudah menjadi janji Allah, dan janji Allah itu pasti, tidak seperti janji mantan. Janji Allah itu pasti. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka pasti akan aku tambahkan. Ini janji Allah, pasti itu. Dan siapa yang kufur atas nikmatku, siksaku itu sangatlah pedih. Ketika kita bersyukur, itu nikmat Allah pasti akan ditambahkan, dan itu pasti. Makanya ketika kita sholat, yaitu hak berikutnya Allah apakah diterima atau tidak. Ketika kita haji, apakah pahala diterima atau tidak, itu hak berikutnya Allah. Tetapi kalau kita syukur, itu sudah menjadi janji Allah. Makanya saya selalu berkatakan berkali-kali, mungkin sampai bosan mendengar, ayo bersyukur, ayo syukur. Sebab ini pokok pondasinya, pondasi utamanya itu syukur. Seseorang kalau bersyukur, maka akan ditambahkan semuanya. Bukan hanya yang bersifat duniawi, tetapi juga yang bersifat ukhrawi. Dan bersyukur mudah di dalam perkataannya, penyampaiannya. Tetapi ternyata sangat sulit di dalam mengamalkannya. Bersyukur bukan berarti kita enggak minta ditambah, enggak. Bukan berarti bersyukur itu saja cukup, tidak. Bukan berarti kalau kita belajar ilmu itu aja cukup, enggak. Bersyukur itu enggak seperti itu, enggak ini aja cukup, itu tidak. Bersyukur yang paling utama itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menjalankan semua yang diberikan Allah, menggunakan semua yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita diberikan sehat, kita gunakan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Kita punya telinga nih, telinga kita untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Jadi ketika kita diberikan telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Kalau ada suara-suara yang intinya mengadu domba, menghasut, menimbulkan kebencian, jangan didengarkan. Kalau ada teman ngomong, Kang, kalau Mas Kai, wangi gini, jangan didengarkan. Jadi tinggalkan. Mohon maaf Kang, saya repot. Jangan malah didengarkan. Iya. Ini nanti dosanya yang mendengarkan maupun yang berbicara sama. Yang berbicara dan yang mendengarkan dosanya sama. Dan hati-hati tentang dosa ini. Dosa ketiga setelah syirik, zina, yang ketiga adalah ghibah. Hati-hati tentang dosa ghibah ini. Wes bar mbok lawan pakai dalil apapun, salah tetap salah. Busuk ya tetap busuk. Nggak ada ceritanya orang ngomongin kejelekan orang, kok itu baik? Nggak ada ceritanya. Apalagi kita ini di dalam satu keluarga, di dalam satu pondok. Kalau ada satu keluarga kok ngomongin jelekan di dalam satu keluarganya, busuk, jelek,
Kok ada suami ngomongin bojoku kalau gini wis toh, orang itu jelek. Kalau ada istri kok ngomongin kejelekan suaminya ke orang lain, bekok. Ini bukan istri yang baik. Namanya orang tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun seorang suami pasti ada kekurangannya. Sebaik apapun seorang istri pasti ada kekurangannya. Sebaik apapun seorang teman pasti ada kekurangannya. Dan sebaik apapun guru pasti ada kekurangannya. Tetapi bukan berarti kekurangan itu menjadi sebuah kesalahan. Tugasnya yang satu menutupi kekurangan yang satunya. Jangan sampai ketika ada kekurangan itu menjadi jarak. Dan kalau orang selalu membicarakan keburukan orang lain, bukan berarti yang dibicarakan itu buruk, bukan. Sejatinya memang keburukan itu ada di dalam dirinya. Jadi semua orang itu dilihat buruknya. Dan kalau orang berbicara buruknya, pasti semuanya itu terlihat buruk. Kalau orang ingat-ingat buruknya, ngomongin buruknya orang, itu aslinya nanti yang terlihat ya buruk semua, nggak ada baik-baiknya. Tetapi kalau kita sedikit saja memahami, mengingat-ingat kebaiknya orang, nanti jadi baik semua. Dan kalau orang selalu berbicara keburukan orang, sebenarnya bukan orang lain yang buruk, itu memang dirinya itu buruk. Seperti lalat itu loh, kemana-mana yang cari kotoran, dimanapun tempat ya yang dicari kotoran. Karena memang pikirannya kotor. Orang yang selalu berbicara buruk itu seperti kotoran yang nempel di hidungnya. Sehingga apa? Semua yang diciumnya itu bau busuk. Semua orang yang di depannya semuanya kelihatan buruk, jelek. Karena apa? Kejelekan itu ada dalam dirinya. Sehingga semuanya jelek. Karena memang di dalam dirinya ada kejelekan. Ya sama seperti orang yang di dalam hidungnya itu ada kotorannya. Sehingga semuanya tercium kotor. Kotornya dalam dirinya sendiri, ini repot seperti ini. Makanya saya sampaikan berkali-kali, hati-hati dengan dosa ghibah ini. Hati-hati sekali. Oleh sebab itu untuk semua saudaraku, ketika kita diberikan telinga, kita gunakan telinga itu mendengar sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Dengar untuk mendengarkan orang mengaji. Nanti yang mengaji, yang membaca Al-Quran, dan sama yang mendengarkan, yang deres karo sing maca, itu nanti pahalanya sama. Ini wujud syukur yang sebenarnya. Kita punya mata, ya kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Jangan untuk melihat sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah. Dan kalau biasa ngelihat yang buruk-buruk, ngelihat yang baik jadi tidak enak. Telinga pun ya gitu. Kalau sering dengar yang buruk-buruk, nanti dengar Al-Quran ya wis angop, dengar Al-Quran dikit ya wis males, dengar ajan ya tambah gembreget, iso-iso ngamuk baca, ya ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu, bencinya setengah mati. Kenapa? Terbiasa mendengarkan sesuatu hal yang buruk. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut yang diberikan Allah ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, menengok. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam, timbang nggak ada gunanya. Kita punya apapun yang diberikan Allah ini, semua yang diberikan Allah termasuk nafas, hidup, hidung, semuanya, telinga, ini nanti ada hisabnya. Akan ada pertanggungjawabannya. Semua yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Sekarang saya tanya, sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi malam ini, itu sampai saya tanya, lebih banyak ingatnya sama Allah atau lebih banyak lupanya sama Allah? Padahal yang sampai gunakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu nikmat Allah. Sampai bernafas satu hari ini berapa nafas? Padahal satu nafas yang sampai hirup itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Itu nafas tak loh itu. Satu nafas saja. Pernah enggak sampai bangun tidur melek gitu, matanya melek. Terus sampai bisa duduk, sampai bisa berdiri, bisa berjalan. Pernah bersyukur enggak kepada Allah? Enggak. Padahal ketika kita bisa bangun tidur, terus kita bisa duduk, bisa berdiri, ini nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang ketika bangun tidur itu nggak bisa duduk,
nggak bisa berdiri, jangankan berjalan, berdiri, duduk aja nggak bisa. Yang kena penyakit stroke itu, apalagi yang kena lumpuh. Lah kita yang bisa bangun tidur langsung duduk langsung berdiri itu menambah syukur enggak? Enggak. Bangun tidur wis sing dipikire donya. Wis golek duit ning ngendi? Enek sing bengok-bengok golek HP ku ndi ngono. Bingung dhewe. Coba sekali-kali dipraktekkan. Ketika bangun tidur duduk dulu baca alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya membaca, hatinya merasakan. Ini nanti sampai tidur lagi, hati sampean tenang, enggak gemerungsung. Dipraktekkan, dibiasakan. Bangun tidur, ketika mau sholat subuh, duduk dulu baca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sampai malam, sampai tidur lagi, nyaman, ora gemerungsung. Kalau sampean langsung mikirin donya golek duit, alah gemerungsung. Ini waktu saya ngaji sama Abah Hamid dulu terangkan begini. Kalau orang mau ngejar dunia, jangan bernafsu pada dunia. Kuncinya itu tok. Lek sampean pengen dikejar dunia, otak sampean ilangno saka pikiran dunia. Karena dunia ini kayak ikan di dalam sungai itu loh. Ikan itu lah sampean bernafsu, loncat dari sungai, ikan tuh lari. Tapi kalau sampean siapkan umpan yang bagus, ikan itu datang sendiri. Yang terpenting lalu bagaimana sekarang memperbagus diri sampean supaya dunia ini yang mengejar jenengan. Bagaimana caranya supaya panjenengan itu yang dikejar dunia? Karena sebenarnya dunia ini adalah khodam. Dunia ini adalah pembantu untuk diri kita. Dunia ini diciptakan untuk melayani kita, bukan kita yang melayani dunia. Sama itu khalifah ya Kang. Sama itu bukan pembantu ya, sama itu pemimpin. Harusnya dilayani oleh dunia ini. Maka untuk memperbagus diri sampean, caranya sampean harus benar-benar menjadi manusia yang sejati. Manusia yang mampu mengendalikan nafsunya. Bukan manusia yang dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih? Terus hawa nafsu ada berapa? Lawamah, supiyah, amarah, mutmainah. Ini harus dikendalikan. Makanya beliau sering matur Abah itu sama saya. Selalu disampaikan bahwa orang yang sakti, saya itu jarang ketemu beliau tapi sering ngaji. Jarang ketemu beliau tapi saya sering ngaji kalau malam. Beliau sering menyampaikan begini ke saya. Orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi. Sing dilokne ya ora terus nawesu, ditantang ya terus ora balik nantang gitu. Saya itu pernah. Ini waktu saya masih ngaji di Bapak Syudi Al-Ghazali. Dulu itu sering dikenal sebagai pendekar dakwah, pendekar merah putih Bapak Syudi. Beliau Cepu, Jawa Tengah, ketua KHOS Pagar Nusa. Beliau itu terkenal pendekar. Nah, tapi pernah keluar sama saya naik mobil berdua. Saya itu suruh nganterin. Waktu itu suruh nganterin ke Demak. Nah, ketika kita sama santri-santri ini naik mobil bus besar, nah di jalan tuh dicegat sama salah satu dari perguruan lain begitulah. Ngamuk-ngamuk, tantang pas kita mau ke Demak itu. Terus akhirnya Abah bilang, jangan turun, ojo turun, jangan dilayani. Sudah biarkan saja. Arep bengok-bengok arep nyerocos kayak jarno ae. Rasa kok open ini. Coba kalau kita ini temennya banyak, terus tiap hari belajar silat, ada yang nantang gimana? Langsung tandangi. Tapi kalau kiai sepuh itu enggak kayak gitu, enggak. Bahkan saya pernah nganterin Nyai Hamid dulu ke Madiun. Di Madiun itu juga ada tulisan di situ itu. Ada tulisan yang intinya itu menghina. Terus saya berserta dengan beberapa banser itu pengennya ngapus itu. Pengennya langsung turun, sama beliau itu dilarang. Dilarang untuk menghapus tulisan itu. Padahal tulisan itu menghina. Cara-caranya itu Samsudin Bekok gitu. Enggak boleh dihapus. Karena apa? Karena nanti kata beliau kalau dihapus yang nulis nanti enggak puas. Lalu kata kita, jangankan ngapus, yang nulis yang kita cari. Antem kita. Ini kayak sepuh tuh enggak kayak gitu. Jadi orang yang sakti itu kata beliau, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wes gak dikendalikan dengan gak amarah, santai mawon. Santai. Nah inilah orang yang sakti itu orang yang tidak mudah untuk dikendalikan. Bahkan mampu mengendalikan. Nah untuk mengendalikan ini bagaimana?
Makanya kita itu di pondok pesantren biasanya diajarkan untuk ngeposne rasa, ngreksa rasa, lapang dada. Ini poso itu ngeposne rasa. Supaya rasa kita ini bisa benar-benar sejati itu bagaimana begitu. Nah, salah satunya kita diajarkan untuk bertirakat, dibiasakan untuk menahan diri supaya tidak mudah dikendalikan. Itu makanya saya minta kepada jenengan kembali lagi untuk menjalankan syukur. Syukur ini kunci utamanya. Syukur ini menjadi kunci utamanya. Sampai mau belajar meditasi tasawuf, memahami tentang diri panjenengan, ingin hidupnya bahagia, ini dimulai dari syukur. Maka syukurnya ini dulu yang harus dijalankan. Bahkan sampean mau melawan dukun-dukun santet kalau masih dikendalikan sama emosi sama amarah, ini nanti mati nganggur. Sebab yang digunakan sama dukun santet itu kan ilmu sihir, ilmu jin. Lah, jin yang masuk ke dalam diri seseorang. Aja wani-wani lek enggak ngerti terus aja wani-wani. Aja wedi-wedi lek memang kowe wani. Aja wani-wani lek kowe wedi. Jadi di situ dukun santetnya gunakan anak ilmu sihir, menggunakan ilmu jin. Ini nanti kalau ngomong lagi, kalau ada yang bahas sihir itu enggak enak, Rene tak tapuk cangkemnya. Kalau ngomong sihir itu enggak ada, terus ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir itu gimana? Kalau sampean bilang sampean itu mengatakan sihir itu enggak ada, berarti sampean itu mendustakan ayat-ayat Allah. Paham tentang surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu asbabun nuzulnya bagaimana? Baginda Rasulullah sendiri pernah disihir. Nah, jalan sihir ini ada 3. Yang pertama marah, mau gampang marahan, nesuan, dididik nesu. Yang kedua sedih ini ada tanda-tandanya. Yang ketiga waswisu fi suduri. Nah, 3 hal ini harus dikendalikan, dihilangkan. Nah, kita bisa enggak gampang marah, bisa enggak gampang sedih, bisa enggak gampang was. Cuma satu kuncinya syukur. Makanya bang syukurnya susah disandat. Angel disandat orang yang syukur. Syukur itu gimana? Syukur itu terima ing pandum. Menerima semua yang ditentukan oleh Allah. Namun harus paham dulu tentang sangkan parane itu mati. Bahwa kita ini hidup kita ini kalau sebenarnya film tinggal menjalani alur ceritanya dari sutradaranya itu. Kita ini wayang sudah diatur sama dalang. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Sampai jatuh, sampai miskin, bukan karena itu, memang sama takdir Allah begitu. Sampai punya istri cerewet, ya memang punya istri cerewet. Jadi semuanya sudah ditakdirkan sama Allah, bukan karena ini, karena itu, bukan. Nah, sampean harus menerima apa yang ditentukan Allah, yang sudah dituliskan di lauh mahfuz tadi, untuk sampean jalani. Ojo ngersulo, diterima. Sampean itu tinggal menjalankan cerita saja dari skenario yang sudah dituliskan oleh Allah. Sampean tinggal jalanin aja cerita hidup sampean. Sampean ini cuma berusaha tok, tapi yang menentukan itu Allah. Sampean cuma berusaha untuk berikhtiar, tapi yang menentukan itu Allah. Tugas sampean itu melaku sing lurus ngono tok. Sampeyan enggak belok-belok. Ini nanti akan mendapatkan hikmahnya. Nah, ini yang dinamakan terima ing pandum. Nah, sekarang alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia ini alhamdulillah saya kedatangan saudara saya dari alumni Condromawa. Beliau alhamdulillah sekarang sedang berjuang di pedalaman Lampung Utara, tepatnya di Mesujide, di desa Gedung Bokang ya. Tepatnya di Lampung, Mesujide, Lampung Utara. Iya. Masuk Lampung Utara lagi ya. Lampung Mesuji di Gedung Boga di pedalaman Lampung sana. Alhamdulillah salah satu dari alumni Condromawa ini alhamdulillah akan mendirikan sebuah pondok pesantren untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berada di Lampung. Semoga perjuangan beliau ini dipermudah oleh Allah. Semuanya diberikan perlindungan oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya meminta
doa dari saudara-saudaraku semuanya, semoga saja apa yang beliau lakukan ini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab memang di Lampung ini kalau menurut saya memang kalau bisa diperbanyaklah pondok pesantren. Sebab saya itu lama di Lampung dan pengen sekali mondok dari dulu. Bahkan dari pertama beliau masih di pondok, saya masih ikut sama orang tua saya, sampai orang tua saya menikah dengan pensiunan tentara namanya Mbah Mangun, ada salah dulu itu. Begitu sangat inginnya saya mondok ke Condromowo itu sampai ngimpi-ngimpi saya. Orang tua saya, bapak tiri saya itu sampai menjanjikan ke saya untuk nanti saya dipondokkan ke sana. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika saya sangat ingin sekali, karena memang dulu ayah saya yang dulu mondok di Pondok Paron di Ngawi itu selalu bercerita setiap hari itu tentang waktu masih kecil di pondok, makan bareng-bareng sama santri, takdim sama kiai. Dan alhamdulillah saya sangat bangga dengan orang tua saya, sehingga saya itu ketika malam tidurnya itu bareng-bareng dulu, ayah, ibu, kakak itu satu tempat begitu. Nah biasanya kalau sambil mijitin bapak itu bapak sambil bercerita ketika beliau dulu di pondok. Nah di situ muncullah keinginan saya, kapan ya pak saya bisa mondok gitu. Ya nanti tale kalau sampai sudah lulus SD sampai nanti tak kirim ke Jawa. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika saya masih SD kelas 5, ayah saya sudah terkena penyakit paru-paru. Beliau tahu, warga sana semua tahu paru-paru yang setiap bekerja itu kalau jalan muntah darah, batuk itu berjalan sampai 5 tahun. Pada akhirnya ketika beliau ingin sekali memondokkan saya, tetapi karena Allah belum berkehendak, akhirnya sampai lama saya mengurusi beliau 5 tahun, makan, minum, cebok semuanya saya mengurusi. Dan sampai beliau akhirnya dipanggil oleh Allah, saya belum bisa berangkat ke Jawa. Tetapi keinginan saya tetap bergemuruh dalam hati, pengen mondok di Jawa. Karena apa? Di Lampung pondoknya sangat jauh. Kakak saya itu kalau mondok, masya Allah, sedih saya dengar. Kakak saya itu kalau mondok dulu itu perjalanan naik sepeda ontel itu bapak saya kalau nganterin itu pakai sepeda ontel itu perjalanan sampai 3 jam. Bahkan pernah sampai berangkat pagi, sore itu belum nyampe ke Asahan, naik sepeda ontel. Ngontal itu demi anaknya supaya bisa mondok. Karena perjuangan seorang ayah, anaknya pengen bisa mondok. Itu kakak saya 5 tahun dulu di Asahan kalau tidak salah, beliau di Pondok Asahan. Nah dari situ saya pengen sekali. Nah ketika itu saya pengen sekali ke Jawa, belum bisa berangkat. Beliau sudah di sana, beliau sudah berada di Pondok Condromowo. Dan kalau beliau pulang itu saya selalu dekat dulu itu, selalu dekat, pengen tahu gitu ceritanya di pondok itu kayak gimana gitu. Di Pondok Condromowo sering dekat, sering main ke sana gitu. Kalau beliau pulang, kadang ngintip-ngintip beliau gitu, sedang nunggu pari di sawah gitu, saya sedang mandi gitu. Karena saya itu sangat bangga dengan orang yang berada di pondok. Karena menurut ayah saya bahwa di akhir zaman ini tempat yang bisa menjadi penyelamat umat ini ya pondok pesantren. Pondok pesantren di akhir zaman seperti ini. Pondok pesantren. Di pondok pesantren tidak ada tawuran. Tidak ada tawuran, apalagi ngomben-ngomben di pinggir sungai. Saya itu sekolah umum, jadi saya tahu di sekolah umum gimana itu saya tahu. Saya di sekolah umum. Jadi anak-anak ya saya tidak menjelekkan itulah, mungkin beda. Kalau tempat saya gitu. Jadi saya itu sangat salut sekali dengan orang-orang yang berpendidikan di pondok dan saya sangat suka. Tapi saya tidak bisa. Nah, dari cerita-cerita orang tua saya yang ketika di pondok begini begitu, masya Allah saya sangat tertarik dengan itu. Beliau sudah berada di pondok dulu, sudah berada di Condromowo, saya masih SD waktu itu. Nah ketika orang tua saya meninggal, ini sebenarnya ketika di sekolah itu pun saya sudah mengalami perjuangan yang luar biasa sekali. Saya itu dulu kalau sekolah tidak pernah pakai sepatu. Sepatu itu selalu saya tenteng, Kang. Kalau saya sekolah itu, kalau ditanyain teman-teman, Den, nyapa sepatumu enggak kok enggo itu? Kenapa sepatumu enggak kamu pakai gitu? Biar awet gitu. Nanti kan sampai sekolah ya dicopot lagi ya lah, diadu aja lah, ditenteng aja gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, Allahu Akbar saya katakan, demi Allah.
Tanya Sandiman, itu yang tahu kalau berangkat sekolah sama saya itu. Selalu saya tenteng kalau berangkat sekolah, pulang ya saya tenteng lagi. Kenapa nggak dipakai? Biar alah nanti aja. Wong nanti sampai sekolah ya dicopot lagi kan gitu. Padahal kenapa nggak saya pakai? Karena sepatunya bolong. Kalau dipakai itu kayak buaya itu mangap-mangap. Saya malu, makanya nggak saya pakai. Tapi jeleknya kalau setiap hari Senin upacara itu dihukum sama guru. Sama guru saya dihukum. Demi Allah dihukum sama guru saya. Kenapa? Nggak pernah ikut upacara. Lah kalau pakai upacara suruh pakai sepatu, semuanya pakai sepatu, saya nggak pakai sepatu. Ini saya pura-pura berangkatnya telat, nanti udah selesai upacara baru saya datang ke sekolah. Itu sering dihukum, tapi saya tetap sekolah karena saya pengen sekolah. Tapi sering dihukum gara-gara kayak ikut upacara itu. Kalau upacara suruh pakai sepatu, malu saya, sepatunya bolong. Terus kalau pernah nih, kan sering ujian harian itu yang dilakukan oleh wali kelas saya itu, namanya dulunya siapa ya, Bu Rostam kalau nggak salah, beliau itu kepala wali kelas saya. Omanya beliau itu kan yang megang bahasa Indonesia nih. Bukunya dikumpulkan anak-anak kan ngatan. Bukunya dikumpulkan, kita mau ujian kan nggak boleh nih megang buku yang biasa kita tulis itu, dikumpulkan kan bukunya. Nah ketika itu saya ditanya sama wali kelas saya itu, Udin, nggih Bu, ini kenapa ini bahasa Inggris bukunya yang kamu kumpulkan itu di tengah Bu, bukunya saya bagi dua. Bagi saya buku satu saya bagi dua, yang separuh untuk bahasa Inggris sehingga ditulisnya di luar itu bahasa Inggris, yang separuh bahasa Indonesia. Buku satu itu untuk dua. Kenapa? Karena orang tua saya nggak mampu untuk beli buku. Pernah juga suatu ujian itu, ya itu lucunya gitu, banyak cerita kayak gitu. Pernah ujian itu ya gitu. Ujian itu kan ada kadang-kadang kita nulis di tengah, ya kan, nanti disobek dilaporkan kan. Saya nggak ada buku yang kosong, habis bingung. Jadi nulisnya nunggu temennya selesai, itu sering nggak ikut ujian kayak gitu. Ya gimana mau nulis kan buku tengah harusnya kan ada. Lah saya gimana ada buku tengah dibagi dua? Kan biasanya gitu, ditulis di tengah nanti sobek kan, dikumpulkan. Nah nanti dikoreksi. Itu tengahnya itu loh gak ada saya. Gak ada yang kosong, itu pernah bingung kayak gitu. Nah itu cerita-cerita dulu, tapi ya luar biasa, alhamdulillah perjuangan. Nah ketika alhamdulillah beliau sering pulang ke Lampung itu, saya sering tanya-tanya begitu. Bahkan ini saya punya cerita unik ini. Saya kan dulu pernah ngamalin sholawat An-Nurizat ini dari Syuti Al-Ghazali dulu. Nah ketika itu saya mengamalkan alhamdulillah sampai 2 tahun. Ya nggak pernah diceritain nanti ngamalin sholawat ini sampai bisa gini bisa gitu, enggak. Ya cuman iki lele amalno sholawate gitu. Nggih. Saya amalkan sholawatnya. Nah ketika mengamalkan sholawat ini terkadang merasakan sesuatu hal yang di luar dari diri saya, sesuatu hal yang di luar dari kenalan lah begitu. Terkadang ketika membaca sholawat tiba-tiba pengen ganti bacaan kursi, terkadang ganti tahlil, tahmid gitu. Saya bingung kenapa mulut saya pengen ganti, kadang-kadang pengen azan. Terus ketika itu terkadang-kadang pengen merasakan ketika bersolawat itu, ketika membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, ini terkadang nggak sampai. Terkadang ketika sedang enak-enaknya itu membaca sholawat itu, terkadang ketika ingin membaca Allahumma sholli nggak sampai. Hanya di situ hanya Allah, pengen melanjutkan itu nggak pengen, nanti ya tetap pengen Allah 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 Allah, nggak lanjut, nggak Allahumma sholli, itu nggak. Nah itu bertepatan dengan malam kelahiran saya. Ketika ingin membaca sholawat yang biasanya satu malam dirutinkan 1000 kali, itu hanya gitu saja, hanya Allah 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 Allah. Nah ketika itu terus pengen mengulang-ulang itu lagi, akhirnya saya turuti aja, pengen ya Allah Allah itu saja, nggak lanjut sampai Allahumma. Nah kita itu berasa nafas ini, berasa semakin lama nafas ini semakin lembut, semakin nggak ada yang ngajarin, otodidak sendiri. Lama-lama nafas ini terasa banget, hanya keluar nafas ini sangat terasa. Saya rasakan sangat nikmat sekali, sampai nafas ini halus sekali. Makanya sampai cari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan. Nanti penjelasan tentang an-nafus, an-nafsiyah nanti saya menjelaskan. Nah ini cerita dulu.
Ketika terasa nafas sangat lembut, lama-lama nafas ini kayak nggak ada, hilang, teng gitu. Nanti pikiran enak. Kuncinya apa? Disyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada panjenengan ini. Disyukuri ketika jemput Allah tuh disyukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan nafas. Coba kalau nafas ini saya nggak dikasih, seseknya kayak apa? Terus kalau suruh beli, suruh berapa? Oksigen sekarang 1 tong berapa? Belum kalau lagi habis. Itu nafas ini luar biasa. Disyukuri dulu nikmat nafas ini. Disyukuri dulu. Sama punya apapun, punya mobil, istri cantik, kalau nggak punya nafas, jadi mayat nggak ada gunanya. Mbok tinggal pleng. Masih punya nafas ini disyukuri dulu. Nikmatnya nafas. Nah setelah sampai syukuri nikmat nafas ini, dirasakan saja keluar masuk nafas. Dirasakan saja. Terus dibuat zikir. Digunakan untuk zikir nafasnya. Masuk nafas pertama dulu Allah. Nanti lama-lama yang saya rasakan masuk nafas di dalam hati ingin menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti begitu. Hu kembali lagi ke Allah, Allah kembali lagi ke hu. Terus dibuat zikir. Ini pun saya nggak tahu kenapa saya kayak gini, itu saya nggak tahu. Saya nggak ada yang ngajarkan kok. Ya cuman saya senang baca sholawat, tiba-tiba pengen seperti itu. Nah setelah saya datang ke baru dijelaskan bahwa sholat itu ada 3. Ada sholat 5 waktu, ada sholat yang tidak mengenal waktu, ada sholat sejati. Jelasin satu dulu, biar paham jenengan, saya dunungkan. Sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya, kenapa sholat itu harus di waktu-waktu tertentu? Kenapa nggak satu waktu saja? Atau bahasa Jawanya, kenapa sholat itu harus sewayah-wayah? Kenapa nggak satu wayah aja sholat itu? Contoh, wayah Isya waktu senggang. Kenapa nggak 17 rakaat? Satu wayah saja, satu waktu saja. Kenapa harus dibagi duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Kenapa? Karena supaya kita setiap wayah ingat Allah. Supaya setiap waktu kita ingat Allah. Nggak cuma satu waktu toh. Ini disebut dengan sholat 5 waktu. Ini nggak boleh ditinggalkan. Ada yang namanya sholat yang tidak mengenal waktu. Kalau tadi itu sholat 5 waktu, sholat syariat. Sholat yang tidak mengenal waktu disebut dengan sholat daim. Sholat daim itu sholat yang selalu mengingat Allah. Di setiap waktu mengingat Allah. Ternyata ya dari situ tadi. Dari kita setiap keluar masukin nafas kita zikirkan Allah. Ini untuk melatih diri kita agar selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah sampean biasakan, tidak perlu sampean harus berniat. Sambil ngomong, sambil sampean tiduran, ini nanti loh nafas sampean berzikir Allah sendiri. Nah disebut dengan sholat daim. Ada sholat sejati. Ini nanti sholat sejati. Intinya sholat sejati itu seluruh hawa songo yang ada di dalam diri kita, seluruh lubang 9 hawa songo yang ada di dalam diri kita ini diajak manunggal untuk menyembah Allah. Diajak semuanya untuk menyembah Allah. Itu disebut dengan sholat sejati. Tapi nanti penjelasannya. Nah, ketika kita berzikir dengan zikir nafas, zikir Allah tadi biasanya setelah nafas tadi terasa lembut, nikmat, kita itu kayak tidur ya nggak tidur, ya sadar tapi kok kayak nikmat kayak tidur. Waktu nanti terasa sangat cepat. Makanya kalau orang sudah bisa merasakan zikir lama pun kayaknya pengen terus. Kalau sampai sudah pengen terus nggak pengen tandanya sampai sudah masuk ke dalam rasa. Tapi kalau sholat zikir setengah menit wis keju kabeh, wis angop pengen ndang ini tandanya belum masuk ke dalam rasa. Lalu bagaimana supaya masuk ke dalam rasa? Bagaimana bisa menyentuh ke dalam batin? Maka kita harus menghidupkan batin. Menghidupkan batin tadi juga harus ada tata caranya. Kalau ingin menghidupkan batin, makanya ojo gampang kon percaya karo wong sing iso tek buka mata batin. Mata batin, bagaimana bisa hidup mata batinnya? Kalau batinnya sendiri belum hidup, biar buka mata batin lah, batin ini urip. Terus piye carane ngurip nih batin? Harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin apa? Kalau makanan zahir sudah kelihatan, nasi, sayur, pecel lele, kuwi apa? Makanan tohir. Makanan batin apa? Makanan batin ialah zikir. Dan kalau memberikan makanan, nggak bisa mengpisan tok sekali 1000 sesuk wis ora, ya mati. Bisa sampean mangan mendino butuh mangan ora? Butuh setiap hari sampean butuh makan.
Dan nggak bisa hanya sekali makan 5 piring tek terus besok 2 hari 3 hari 5 hari nggak makan, ya mati kon. Nggak bisa. Kalau mau menghidupkan batin, ya harus istiqomah memberikan makanan batin. Loh, dari situ loh makanya takkan dari kon kabeh. Orang itu kalau sampean berpikir itu ndak usah terlalu banyak berpikir, lek akan mikir malah ra dadi. Kowe ngamalne amalan kok kakean mikir ora dadi ora. Wong amalno iku pasrah nang Gusti Allah. Mau model piye ora usah kok pikirno. Wis pasrah Gusti Allah. Aja ngene wis bingung, kok aku gendeng, kok aku ngene, kok aku ngono. Wis baru ngono Kang, kurang kaya aku adikku. Saya itu pernah sampai 3 bulan tuh ya orang gendeng ya enggak apa-apa, biasa aja. Makanya itu kalau sedang mengamalkan, masukkan kesadaran zahiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Aja mbok pikirno, pasrah nang Gusti Allah. Wis, sing penting golek ridhone Gusti Allah. Kayak kalau orang diberikan amalan, itu berarti harus siap menjalankan. Gak gampang, Kang, gak gampang. Wong ngai apa mbok kira aku lho ning kene wis 3 bulan kok ora dikai ijazah apa-apa to, Gus. Kene kok nyapa ya mulia. Sing ngongkon kene ya sapa? Karena orang memberikan amalan itu enek pertanggungjawabane, Kang. Orang ngasih amalan itu nanti yang memberikan amalan ini dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Kowe ngai amalan kae nggo apa? Digunakne cah kae piye? Itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Dan secara batin kita harus tetap bimbing. Wong lek ngai ilmu ra sembarangan, akeh wong gendeng belajar ngene iki. Banyak orang yang gila belajar ilmu kayak gini. Ndak gampang ngasih amalan itu. Wis siap tenan apa urung kon niku njaluk amalan? Wis siap ngamalne apa urung? Oh, sebab amalan itu adalah perjalanan. Perjalanan itu gak gampang. Napa meneh ngamalne amalan yang bersifat batiniyah. Sampai takon mlaku kene ning Ngawi kuat gak? Njaluk dalan mlaku rana, njaluk tiket mlaku rana, kudu siap mlakoni. Aja mung setengah dalan mung niate tok. Mentang-mentang kok teko kono ngene-ngene kok dikira langsung hebat, ijik ning dalane wis ngantuk titik, luwe titik, balik. Terus piye pertanggungjawaban kula kalih guru-guru kula? Pertanggungjawaban saya sama kiai-kiai saya gimana? Belum nanti di hadapan Allah. Ya lah orang kon gendeng. Orang melakukan perjalanan itu enggak gampang. Kalau enggak dengan niat dan tekad yang kuat, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Karena orang melakukan perjalanan itu akan diuji dengan 2 hal. Makanya yai kula matur, wong lek ngamale amalan iki, enggak kabeh wong tak wae. Lek ngamalno iki kudu yang pertama duwe kerjaan. Orang ngamal ini harus punya pekerjaan. Supaya apa? Engko lek kowe ngamal iki, terus akeh wong teko, ngeki kowe duit, ngasih kamu uang, biar kamu enggak tertuju pada orang ngasih. Sebab kamu udah punya kerjaan sendiri. Harus punya pekerjaan sendiri. Nah ini kan jarang orang yang tahu. Jarang orang yang tahu. Saya ini duduk-duduk di rumah santai kayak gini setiap hari 25 juta dapat. Saya enggak perlu kerja. Enggak perlu saya ngurusin pondok. Saya tiduran di rumah sehari 25 juta dapat saya itu. Ini kan jarang yang tahu. Dikira Gus Asudin itu dapat uangnya dari padepokan kan gitu. Lihat ke gudang sana. Selain di gudang, saya itu suppliernya pabrik. Semua mobil truk yang kirim ke pabrik kerdus ditogokan itu, yang pakai nama saya itu bayar ke saya. Nggak perlu harus bayar. Setiap kirim ke pabrik pakai nama saya, nanti dari pabriknya sendiri mengirim 200 rupiah per kilo ke saya. Dan sedangkan yang kirim ke pabrik sehari itu 20 truk. Halo, kalau satu truk 5 ton, kalau 20 truk berapa? Satu mobil 2 juta aja. 20 truk sudah berapa masuk ke rekening saya tanpa saya bekerja loh itu. Tanpa saya bekerja. Nah, ini adalah barokahnya yai. Sebab saya dulu sebenarnya pemulung rongso. Ya alhamdulillah dipercaya salah satu pabrik untuk jadi suppliernya. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya cuma teleponan aja. Tadi yang masuk berapa? So 10 truk. Siapa aja ya wes nanti dikirim ke rekening saya. Udah gitu aja. Dari mandornya. Belum lagi yang dari rongso. Alhamdulillah. Nah ini salah satunya barokahnya. Makanya sampean itu kalau mondok bukan di sini ya. Di sini bukan pondok. Di sini ini tempat cangkruan, sama-sama belajar. Kalau dek sampean ngabdi di pondok, ojo terlalu akeh mikir. Ojo terlalu mikir. Ndak usah wedi kok enggak dadi apa-apa, apa nanti
takut nggak jadi apa-apa, nggak usah mikir. Saya itu S1 Kang. S1 SD ratutuk. Tapi saya ini diundang di rumah sakit terbesar di Pamekasan, suruh ngobatin profesor. Loh, saya tuh SD aja nggak tutup loh, kok ngobatin profesor. Ya bahkan penyakit yang dikatakan nggak bisa sembuh, stroke itu lihat kita hampir setiap hari kedatangan orang yang kena. Alhamdulillah walaupun nggak semuanya ya ada yang langsung bisa jalan, langsung sembuh ya ada. Katanya ini penyakit ini kalau sudah kena ini nggak bisa sembuh. Alhamdulillah ya bisa sembuh, bisa sembuh. Nah sebenarnya penyakit stroke ini penyakit yang sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, disebut dengan sihrul atau angin jahat. Ini ada doanya khusus supaya nggak terkena penyakit ini. Kalau memang sudah kena ya memang takdir Allah. Dan yang kedua, selain penyakit karena stroke, yang kedua sekarang yang paling banyak adalah penyakit urat kejepit, saraf kejepit yang paling banyak. Nah, dua-dua penyakit ini sebenarnya datangnya kembali lagi karena penyakit ketempelan tadi. Ketika sholatnya tidak khusyuk. Ini sudah diajukan baginda Rasulullah supaya nggak terkena penyakit dua ini. Kalian bagaimana? Orang kalau naik motor jatuh, kalau mungkin patah tangannya, patah kakinya, insya Allah masih hidup. Tapi kalau patah tulang belakangnya ini, kebanyakan meninggal. Karena di dalam ini tulang belakang ini, di situ terdapat ribuan saraf yang mengatur ke dalam sulfur 3. Dan otak kanan itu mengatur tubuh kita sebelah kiri. Otak kiri mengatur sebelah kiri. Makanya kadang saya disenai nih ngambil uang. Sampean sakit Pak? Nggih, sakit stroke. Saya pegang yang sebelah kiri, orangnya marah. Pak, saya yang sakit sebelah kanan itu. Enggak, sakarepku. Karena apa sebenarnya? Otak yang sebelah kanan, diri kita ini silang. Tanya dokter. Saya bukan dokter. Otak kanan mengatur tubuh sebelah kiri. Otak kiri mengatur tubuh kita sebelah kanan. Makanya kalau orang jatuh nih naik motor tabrakan, patah tangan kaki mungkin masih hidup, insya Allah masih hidup asalkan nggak keluar darah dan lain sebagainya. Tapi kalau patah tulang belakang kebanyakan meninggal. Makanya tulang belakang ini sangat dominan sekali. Nah oleh sebab itu baginda Rasulullah selalu mengajarkan lalu ruku itu yang benar. Seenggak-enggaknya kelapa ditaruh di atas ini nggak jatuh. Ini loh sampai begitu utamanya ketika ruku, karena ini menyangkut tentang tulang belakang ini, tentang tulang belakang ini. Nah ini sebenarnya adalah salah satu terapi supaya tidak gampang kena urat kejepit, saraf kejepit. Kalau sudah tek nih kejepit gitu, kalau nggak ditambah nih, lama-lama pengkaburan tulang. Nanti lama-lama geringgingan, lama-lama anggota tubuhnya nanti mengecil. Makanya selalu saya tanya, panjenengan kalau pipis masih berasa enggak? Masih, insya Allah mudah. Anggota tubuhnya mengecil belum dilihat, insya Allah mudah. Tapi kalau sudah pipisnya sudah enggak berasa, moro-moro ngocor metu dewi, dan anggota tubuhnya ini mengecil, ya rada abot. Tapi ya tetap kita ikhtiarkan. Yang kedua, stroke ini makanya kita kalau sholat sujud itu yang tumak ninah, biarkan seluruh darah ini mengalir di kepala dengan nanti umurnya nanti ketenangan. Kalau sudah tenang nggak gampang marah. Karena kalau stroke itu pembuluh darah pecah. Nah, insya Allah kalau orang sujudnya baik terhindar dari penyakit stroke. Pokoknya apalah sing dikon ka Gusti Allah sejatine kanggo awake dhewe, didukung Gusti Allah. Semua yang diperintahkan Allah maupun yang dilarang Allah itu semuanya untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuhkan. Allah itu tidak butuh kita yang butuh Allah. Lalu kenapa toh Allah tidak ngelarang, tidak merintah giopo toh? Karena Allah punya sifat Rahman. Allah tuh sayang kepada hambanya. Supaya apa? Supaya kita itu selamat. Coro jawane ngene lho. Pak polisi kan lho, ngkon awake dhewe nganggo helm. Asline dhewe nggo helm apa ora ya nek rugi nek polisi. Ya karepmu dhewe. Cuman awake dhewe lek tiba ndase awake dhewe ben ndak pecah. Nggo keselamatan awake dhewe. Gitu lho. Sampeyan diselametke gelem apa ora? Lek orang-orang ora bener kan ya ora gelem. Sebab ndak tahu
gak tahu tujuannya. Ya dipikir iku karepe kono padahal yang nggo kaapianmu dhewe. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengetahui apa yang diperintah. Ini ada pelajarannya khusus tentang ini. Makanya saya katakan panjenengan ngelek ngibadah ki lillah. Ora usah wedi mergo neraka, ndak usah ngarep-ngarep surga wis. Kuwi lho ibadahmu lho kanggo awakmu dhewe. Ibadah itu loh untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, untuk ini juga ada ilmunya lagi. Untuk bisa seperti ini, kita harus memahami tentang nama Allah. Nama Allah banyak. Ada 99. Itu harus kita pahami satu persatu. Dari Allah dulu, asma Allah. Ya Allah dulu pertama. Itu kita pahami dulu. Ini hanya nerangkan asma Allah ini 1 tahun nerang ini nggak mari. Jadi kalau tahu namanya jangan hanya tahu toh, dipahami, dipelajari dan dipahami yang punya nama. Allah itu bagaimana? Nama Allah itu bagaimana? Allah ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam awal, yang kedua lam akhir, yang ketiga ha. Setelah alif maju jadi lillah. Berarti alifnya ini adalah syariat masuk ke tarekat, ke lillah. Wes, orang bertarekat itu wong mlaku nyedak karo Gusti Allah. Ya wes lillah ya lillah. Wis ora mergo pengen iku, sampean wirid pengen ngono, pengen ngene. Lillah wis karena Allah. Wis karena wis golek ridane Gusti Allah, wis ora ngene-ngene di neraka, wis pengen surga. So ndak wis lillah. Wis lillah karena Allah. Nanti masuk setelah lillah, masuk lam kedua lahu. Adalah tarekat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, intinya semuanya diniatkan untuk mencari ridha Allah. Nggih. Atas ridhane Gusti Allah. Nah, ini samaan dengan ini alhamdulillah salah satu dari alumni Cenderamawah. Beliau ini sudah 7 tahun insyaallah di sana dan sudah puasa ngerawat 5 tahun. Beliau insyaallah akan berjuang berdakwah di Lampung, tepatnya di Masjid Jide, dan sekarang sedang dibangun pondok pesantren ya Kang. Namanya apa pesantren Kang? Darul Najah. Nanti saya cantumkan videonya di sini nanti. Setelah ini nanti saya cantumkan. Dan saya minta doa restunya. Insyaallah kita nanti walaupun ada rezeki sedikit setiap bulannya akan kita kirim ke sana. Insyaallah setiap bulannya semampu kita, karena ya beliau sendiri menyampaikan nanti untuk tempat tinggal ustadznya belum ada, belum lagi saya lihat juga belum memadai tempat-tempatnya juga. Dan saya pengen ini saya sampaikan ke beliau, sebab saya juga mendapatkan amanah dari Gus Jaki. Beliau adalah anaknya Gusnya dari Yai Hamid. Beliau menyampaikan ke saya, Gus Maki, beliau menyampaikan ke saya bahwa Kang Ses itu harus didorong. Beliau ini alumni ini harus didorong. Semuanya harus didorong, terutama Kang Ses ini harus didorong untuk mau untuk urup, untuk membagikan ilmunya. Tidak usah minder. Mungkin ada beberapa santri yang minder karena ilmunya. Lah saya itu tidak bisa ngaji malahan. Saya itu tidak bisa ngaji. Ngaji cuma alif bata. Ya alif bata itu aja yang diajarkan. Yang penting kita bisa berbuat baik, ya kita lakukan. Karena kalau untuk jadi orang baik mudah. Duduk di kamar nongkrong sendiri, wong sing ngerti dadi wong apik. Tapi berbuat yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu yang penting. Saya mendapat amanah dari beliau untuk santri alumni Cenderamawah untuk ayo mulai bergerak di akhir zaman seperti ini. Ayo dikembangkan buat pondok pesantren, bisa ngulang apa diajarkan, bisanya apa diberitahukan. Nah, ini di akhir zaman seperti ini. Jangan sampai kita kalah sama yang sana itu, yang bidah itu. Jangan sampai kalah. Nanti kalau kalah semuanya jadi banyak yang orang hijrah apa? Kembali ke Al-Qur'an. Lah sampean ngerti Al-Qur'an lah iki mau to santri itu dari kecil megangnya Al-Quran kok kembali ke Al-Quran. Lalu kita sudah ada di Al-Quran, kenapa kembali ke Al-Quran?
Kok niku sing ora tau nyekel Al-Qur'an kembali kok. Wong kita ndek sini kok suruh balik. Ada. Wong bid'ah lho. Lucu ta. Kok kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Nah. Oh, berarti aman ra tau ning kono makane balik. Mengapa selama ini blangsak balik? Selama ini sampai jauh. Ya kita yang ada di sini yang kita itu di pesanan tiap hari pegangnya itu kok. Tiap hari kita itu dengerin itu kok. Jadi ya saya mohon untuk beliau memberikan sebuah tausiah ataupun nasihat untuk semuanya dan beliau sampaikan yang berada di sana kita sama sekali tidak mengharapkan bantuan dan saya sampaikan kepada siapapun pondok Padepokan Nurja Sejati ini Majelis Zikir Sholawat Silatul ini tidak pernah sekalipun meminta bantuan apapun kepada masyarakat. Semuanya dari hasil keringat saya sendiri, dari hasil kerja saya sendiri. Tidak sekalipun Padepokan meminta bantuan kepada siapapun. Jadi kalau ada yang mungkin WA, saya minta bantuan untuk anak yatim, demi Allah bukan dari saya dan saya katakan itu pasti penipuan. Kalau ada yang minta bantuan, saya minta bantuan untuk beli ini beli itu, kita sekalipun tidak pernah meminta bantuan bentuk apapun. Kalau mau memberikan ya monggo, ndak pun ya ndak apa-apa. Kita ndak pernah meminta bantuan karena itu tidak pernah diajarkan oleh kiai saya. Semuanya dari hasil kerja saya sendiri. Saya beri lahan, itu pun saya orang-orang kan nggak tahu kalau sampai sekarang saya itu masih ngredit mobil, itu masih ngredit. Saya lebih baik beli tanah dulu buat membangun pondok daripada buat beli mobil. Saya masih ngredit sampai sekarang. Wallahi demi Allah ras itu ngredit. Per bulannya 5 juta itu sudah berjalan berapa tahun itu. Ya enggak apa-apa, saya nikmati aja. Karena yang penting apa yang beliau sampaikan kepada saya dulu, orang itu kalau mau berbuat baik, kalau kita mau berjuang untuk umat, tidak usah peduli mengenai uang, tidak usah peduli. Yang penting kita punya pekerjaan, yang penting, yang kedua juga ini penting juga ya. Kalau bisa punya istri dan rabi. Karena santrinya sudah siap rabi, saya nikahkan Mas Eko itu. Anak beliau ini Masya Allah yatim piatu. Nikah dari sini punya pacar langsung tak suruh nikah. Masalah nanti ke depannya kita pikir bareng-bareng. Wong saya itu ngopain nih anak 100 orang. Ya alhamdulillah ada aja rezekinya kok. Enggak pernah saya itu bingung. Enggak pernah saya bingung nanti buat makan anak-anak itu apa. Itu enggak saya. Maksud kong saya ini cuma jalanin cerita Gusti Allah. Kok mak Gusti Allah dhewe nyukupi, kok mak bingung. Itu kalau kiai saya itu gitu. Semuanya itu Allah yang nyukupi. Yang penting niatnya baik, semuanya dipermudah oleh Allah. Jadi saya amin ya rabbal alamin. Jadi ini beliau Kang Sis, saya minta untuk menyampaikan 1-2 kata disampaikan. Alhamdulillah beliau berada di sini. Mungkin kalau bisa sih saya minta sebenarnya 1 bulan lah di sini gitu. Nanti di sana kan bisa dikirim gitu dari sini. Tapi kayaknya beliau berat. Nah, mungkin sebentar lagi beliau pulang. Nah, mumpung beliau masih ada di pondok kita ini, tolong disampaikan apa-apa yang perlu. Karena anak-anak sekarang ini kan tidak seperti kita dulu. Kalau kita dulu di pondok itu kan penting ngabdi sama kiai, kan gitu. Yang penting kita bisa ngabdi, masalah nanti wis urusan Allah. Kalau anak sekarang kan enggak, datang pengennya langsung bisa mebur. Langsung bisa jaduk kan gitu. Tidak seperti kita, nggak apa-apa, tapi yang penting ya makanya yang penting semuanya diajak baik. Dan tempat ini saya katakan bukan hanya untuk orang-orang muslim, non muslim boleh silahkan. Bukan hanya untuk orang yang ahli sholat, ahli maksiat kesini pun boleh. Yang di sini ada santri yang tatuannya apa ebek penuh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena yang kita amalkan adalah sholawat. Dan yang penting kita itu wes toh. Kita sholat itu loh, kita syukuri saja. Kita bisa sholat subuh 2 rakaat itu aja, disyukuri. Ora usah ngrungokne omongane kono nggih apa awakmu sholat lek seneng nglakoni maksiat. Ya kita ini biar bisa terus melakukan sholat taat, ini kita lakukan sholat ini. Dengan sering-sering kita sholat supaya kita tidak melakukan maksiat. Lek aja dirungokne omongane kono. Kono nggih apa awakmu sholat, awakmu jek nglakoni maksiat. Yo bene sing jek gelem maksiat yo bene. Penting tak tarik diajak ngelakoni sholat, ngamalnya sholawat. Semoga dengan kita ajak sholat, kita ajak mengamalkan sholawat, nanti lama-lama tidak mau melakukan maksiat. Amin. Panjenengan sing di sini mungkin masih ada yang suka melakukan maksiat. Ojo sampean mikir aku cek ngelakukan maksiat nggih apa aku sholat. Enggak, terus lakukan sholatnya.
terus amalkan sholawatnya. Dengan terus mengamalkan sholawat, dengan terus menjalankan sholat, lama-lama insya Allah sampean tidak akan suka lagi melakukan masih ojo dibalik. Amin. Ojo dibalik. Ojo sampai dibalik. Ojo sampai sampean krungu omongane wong-wong sing ra genah, sing ora tau ngaji. Apa awakmu sholat? Yo apa awakmu ngamal sholawat? Wong awakmu cek nglakoni maksiat. Wong urip iki pancen pertarungan, Kang. Selama kita masih punya nafas, hirup hawa iki, iku sampe cek duwe nafsu. Nafsu iku ora iso dilangni. Isone dikalah nih. Cara ngalahne piye salah siji? Ya carane dengan mengamalkan sholawat tadi. Dengan sering membaca sholawat, nanti muncul mahabbah, rasa cinta sampean kepada baginda Rasulullah. Kalau sampean cinta kepada baginda Rasulullah, secara batiniah kalau orang sudah cinta, nanti batinnya dituntun untuk mencontoh orang yang dia cintai. Contoh sampean ngefan karo Bang Haji, ya nanti pakaiannya contohnya Bang Haji. Atau anak sekarang sukanya semuanya sama Ariel atau sama Korea, ya nanti rambutnya gaya-gaya model Korea gitu. Karena apa? Karena ketika kita cinta itu nanti akan dibimbing diri kita untuk mencontoh dengan apa yang kita cintai. Nah itu luar biasanya lagi kalau cintanya kepada baginda Rasulullah. Dengan terus mengamalkan sholawat, sing mone demen main kok malih gak demen main. Sing biasanya galak karo bojo, dengan mengamalkan sholawat nanti malih cinta kepada bojone, mudah kan. Makanya dek sini siapapun yang jadi preman, siapapun mau dek sini, mau derek dek sini, monggo. Semuanya ndak masalah. Insyaallah semuanya kita terima. Cukup sekian dari saya dan saya sampaikan untuk beliau Kang Sis, monggo diberikan tausiah untuk antri dan nanti pembangunannya seperti apa rencananya, dan alhamdulillah dia juga sudah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh insyaallah yang ada di sana. Dan insyaallah ini nanti bisa kita kembangkan, bahkan nanti insyaallah santri di sini kalau sudah ada yang bisa jangan cuma dikirim di Al-Azhar. Jangan, kemarin juga dari Pondok At-Tauhidiyah ada yang minta dari sini. Nanti juga kita kirim ke pondoknya beliau ini yang berada di Lampung, insyaallah. Kita kirim ke sana ya, nanti serambi kita ya terus belajar di sana, walaupun di sana ya sambil belajar juga yang di sana sama beliau gitu. Mungkin ya kayak yang sudah 1 tahun di sini nanti bisa dilanjutkan di sana. Sekarang ada yang kita kirim ke Pondok Pusat, ke Condro, ada yang kita kirim ke Pondok Buntet, ada yang kita kirim nanti kemana begitu insyaallah ya, terus kita kembangkan. Tadi beliau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa alhamdulillah sekarang beliau sedang berjuang berdakwah di daerah Lampung, ya bisa dibilang daerah dalam lah, bukan di kotanya tapi di daerah Mesuji. Di sana sedang membangun sebuah pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Darun Najah itu. Nanti saya berikan fotonya, videonya, dan itu dekat sekali dengan rumah saya yang berada di Lampung. Jadi insyaallah kalau Allah mengizinkan Lebaran ini pulang, karena saya sudah berapa tahun ya, mungkin sudah 10 tahun saya belum pulang ke Lampung, sudah lama sekali saya pengen pulang insyaallah. Nanti sekalian kita ke pondok yang berada di Lampung Mesuji. Oke, monggo yang mau menabung untuk akhirat, yang mau berjuang untuk saudara-saudara kita mengembangkan agama Islam, untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha, dan untuk semua saudara-saudaraku yang mau untuk menabung untuk akhirat, monggo dipersilahkan. Insyaallah kami amanah insyaallah, dan nanti akan ada retoretannya begitu, akan ada siapa yang menyumbang itu nanti akan ada buktinya gitu insyaallah. Digunakan untuk apa itu insyaallah akan ada pertanggungjawabannya. Sebenarnya semuanya tentu akan ada pertanggungjawabannya kepada Allah. Allah Maha tahu, tetapi di sini untuk menjaga keterbukaan supaya tidak menjadi fitnah gitu insyaallah. Nggih. Ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.